Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan di siang hari ini kita atau kami akan mengulas tentang wudhu. Jadi biasanya ketika misalkan dalam suatu pondok airnya mati, atau misalkan kita dalam perjalanan airnya cuma sedikit, kira-kira bisa nggak kita wudhu? Nah, kita harus tahu. Jadi untuk tahunya tersebut, kita harus tahu dulu tentang bab-bab fardu-fardunya wudhu. Jadi ada mana yang fardu dan ada mana yang sunnah. Jadi kita harus tahu mana fardunya dan mana sunnahnya. Yang dikumpulkan dalam bait nadom dalam versi bahasa Indonesia. Jadi gini. Yang terkumpul dalam bait nadom versi bahasa Indonesia. Fardu wudhu ada 6 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua membasuh seluruh wajahnya yang dibarengkan dengan niat wudhunya. Ketiga membasuh kedua tangannya, jangan lupa sampai kedua sikunya. Keempat mengusap rambut kepalanya, rambut yang ada di batas kepalanya. Kelima membasuh kedua kakinya, jangan lupa beserta mata kakinya. Yang keenam tertib, jangan sampai lupa urutan membasuh anggota wudhunya. Nah, jadi itulah fardu wudhu ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah niat, yaitu pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga tangan, kedua tangan sampai siku. Kemudian keempat mengusap rambut. Kemudian kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan keenam tertib. Nah, mari kita praktek dengan adanya air yang sedikit ya. Tadi kan konsepnya kekurangan air atau airnya sedang sedikit. Misalkan dalam perjalanan atau dalam pondok airnya mati, PDAM mati. Nah, itu bisa kita wudhu. Boleh minta tolong? Nah, nih misalkan ada air cuman 1 gayung. Sebenarnya dalam bab ibadah, dalam bab ubudiyah, kita dimakruhkan untuk meminta tolong pada orang lain. Itu seakan-akan kita akan sebagai raja atau bos menyuruh-nyuruh orang. Tapi adabnya adalah kita tawaduk dalam ibadah. Jadi dianu sendiri. Kecuali kita emang tidak mampu nanti. Jadi beda ya. Nah, misalkan ini joinan air. Airnya cuma segelas lah. Segini ya. Nah, jadi pertama kita praktek niat dulu. Niatnya bagaimana, Mas Bilal? Nawaitu. Kok nawaitu, Mas? Gimana niatnya, Mas? Loh, gimana Mas Agus? Loh, bagaimana Mas? Loh, kok nggak ada yang hafal ya? Nah, itu niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niatnya ada di dalam hati. Nah, yang kedua apa? Membasuh wajah. Ya, kita praktek begini. Jadi, cukup dibasuh. Nah, ini kan air menggenang. Ini air menggenang ya. Ini bisa dijadikan basuhan. Contoh langsung ya. Diratakan sampai seluruh wajah. Jadi semuanya terkena. Nah, oke, udah itu. Kemudian selanjutnya adalah kedua tangan. Ya, jadi langsung gini. Ini namanya membasuh. Ya. Nah, kalau misalkan ada jam atau sesuatu yang menghalangi kulit untuk air sampai ini, bisa dilepas. Kalau ini jam masih apa? Gelang ini masih bisa. Ya, langsung menyeluruh sampai kedua sikunya, sampai sikunya. Dan jangan diangkat. Ketika diangkat pas disentuh lagi, ini namanya mustakmal, air yang sudah digunakan. Jadi nggak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Setelah itu yang kiri. Ya. Jangan sampai kena. Nah. Ini namanya membasuh. Ya, membasuh. Merata. Oke, sudah. Nah, kemudian apa? Setelah membasuh, mengusap. Nah, kalau mengusap ini nggak ada genangan air. Nah, ini namanya mengusap. Jadi cuman ala kadarnya lah. Kena rambut kepala. Boleh yang bagian belakang, samping, atau depan. Bisa. Nah, itu. Kemudian lanjut kaki. Nah, kalau misalkan kita praktek wudhu kan biasanya telinga. Nah, telinga itu adalah bagian sunnah. Jadi
dilewatkan dulu. Kita anggap misalkan kondisi air sangat kritis, langsung ke fardu-fardunya aja. Langsung bisa disiram karena masih banyak ya, bisa disiram nih bisa. Jangan lupa sampai mata kaki. Nah, kalau mau mengambil kesunahan 3 kali. Cuman ini kondisinya darurat, jadi kita memakai yang wajib dulu ya, atau fardu-fardunya dulu. Kemudian selanjutnya kaki kiri. Nah, membasuh kaki kiri sampai mata kaki. Oke. Nah, oke, sudah teman-teman. Jadi itulah fardu-fardu wudhu, dan beginilah cara praktek wudhu dengan kondisi air yang sangat sedikit. Dan ini bahkan airnya masih ada. Kalau karena saya puasa, jadi saya nggak akan minum airnya. Ya, jadi airnya masih ada. Bisa digunakan untuk teman-teman yang lainnya untuk wudhu. Ya, jadi begitulah kurang lebihnya praktek wudhu dalam kondisi air sedikit, air kritis, tapi kita tetap bisa berwudhu, bisa untuk beribadah. Jadi jangan sampai teman-teman itu nggak sholat karena nggak ada air, nggak sholat karena nggak wudhu, itu bahaya. Jadi mending kita tetap wudhu. Dan ini wudhunya sah, bukan main-main ya, ini sah, kayak gini nih sah. Dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kami semuanya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.